Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Salsabila Laitupa, salah satu mahasiswi dari kampus ITB Istiqomah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran sedikit mengenai SIPU. Oke, kita masuk pada materinya. Terlebih dahulu saya ingin jelaskan dulu apa poin-poin yang saya jelaskan mengenai SIPU. Jadi, pada poin pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pengertian CPU, yang kedua yaitu komponen-komponen CPU, yang ketiga yaitu bagian-bagian yang terdapat dalam CPU, yang keempat yaitu fungsi CPU, dan yang kelima cara kerja CPU dan sebagainya ya. Oke, poin yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pengertian SIPU. Kita lanjut pada pengertian SIPU. Pengertian SIPU ini atau disebutkan dengan Central Processing Unit, itu CPU, adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat. Istilah lain dari CPU, prosesor, sering digunakan untuk merujuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu sejak pertengahan 1970-an. Satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah umum digunakan dan aspek penting dalam pelaksana. Poin yang kedua yaitu komponen CPU, di mana komponen CPU ini terdapat unit kontrol. Unit kontrol yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam dan fungsi operasi, termasuk tanggung jawab unit kontrol ialah mengambil perintah, instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Jika ada instruksi untuk aritmatika atau perbandingan logik, unit kontrol akan mengirim instruksi ke ALU. Hasil pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama untuk disimpan, dan waktu akan disajikan ke alat output. Yang kedua, dengan demikian tugas dari unit kendali ini terdapat 5 macam tugas. Pertama yaitu mengatur dan mengontrol alat input atau masukan dan output keluaran. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama atau jika diperlukan untuk proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Next, kita lanjut. Kedua, register. Register adalah perangkat penyimpan kecil yang memiliki akses kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat atau data untuk diproses lebih lanjut. Dengan analogi, register ini dapat diibaratkan sebagai memori dalam otak dan melakukan pengolahan manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi kenangan unit kontrol yang mengatur semua aktivitas tubuh dan memiliki tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika.
Ketiga, unit ALU. Unit ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin karena kan bagian ALU terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu aritmatika 1 dan boolean unit logika yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang sesuai dengan perintah program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Yang keempat, CPU interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, ALU, unit kontrol, dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lain seperti memori utama, VRAM, atau bagian-bagian CPU yaitu chassis, prosesor, motherboard, RAM atau random access memory, hard disk, VGA atau video graphics core card, show card, operational disk drive, power supply. Oke, kita masuk ke ketiga yaitu bagian-bagian CPU. Di mana bagian-bagian CPU ini terdapat 9 yang saya ambil ya. Yang pertama yaitu casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU ini. Fungsinya yaitu sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kontrolan dan debu. Kotoran dan debu. Next kita lanjut yang prosesor. Prosesor merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer. Penjelasan prosesor telah saya jelaskan. Yang ketiga yaitu motherboard. Motherboard sebenarnya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya yaitu untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi bertukar data satu sama lain. Yang keempat yaitu RAM. RAM atau random access memory merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Yang kelima, hard disk. Di mana hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya, hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB hingga TB. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Lanjut yang keenam yaitu VGA card. VGA card ini disebut dengan video graphics editor. Card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengelola data grafis untuk ditampilkannya ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu sound card. Sound card berfungsi untuk mengelola data berupa audio atau suara dari perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Next, kita lanjut. Nomor 8 yaitu optical disk drive.
atau lebih sering disebut dengan CDA atau DVD ROM saja, merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD. Yang kesembilan itu power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Lanjut untuk poin yang keempat, fungsi CPU. Fungsi CPU ini seperti kalkulator, hanya jauh lebih kuat pengolahan daya CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti keyboard, snare, tuas control, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU untuk membaca dari media penyimpanan seperti hard disk, disket, CD, atau tape recorder. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu di memori fisik atau MAA, yang setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data pada MAA untuk menentukan alamat data yang diinginkan. Next, kita lanjut pada poin kelima, yaitu cara kerja CPU. Di mana cara kerja CPU ini ketika data atau instruksi dimasukkan ke processing perangkat, pertama kali ditempatkan pada MAA atau melalui import storage. Jika dalam bentuk instruksi disimpan oleh kontrol unit di program storage yang tetapi merupakan bentuk data yang disimpan dalam working storage. Jika register siap untuk menerima pelaksana pekerjaan, maka kontrol unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruksi register. Sedangkan alamat memori yang berisi instruksi yang disimpan dalam program counter, sedangkan data diambil oleh counter unit kerja storage untuk ditampung di register tujuan umum atau dalam hal ini di operan daftar. Kita lanjut pada poin cabangan instruksi. Instruksi pemrosesan dalam CPU dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama disebut instruction fetch, sedangkan tahap kedua disebut instruction execute. Tahap pertama berisikan pemrosesan CPU di mana kontrol unit mengambil data dan instruksi dari main memori ke register, sedangkan tahap kedua berisikan pemrosesan CPU di mana kontrol unit memberikan data dan instruksi dari register ke main memori untuk ditampung di MAA. Setelah instruction fetch dilakukan dengan waktu di panggung 1 ditambah waktu di panggung 2, disebut waktu siklus mesin atau waktu siklus mesin. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dalam membaca atau tulisan saya mohon maaf, dan saya mengakhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lain guys.